Selamat malam, kembali lagi bersama saya Sudimar, tentunya di channel Sanrasan TV. Kali ini kita ditemani oleh Mas Editor dan Mas Vino, dan kami akan membahas tentang apa, Mas Editor? Gosu. Ya, tentang Gosu, dan yang lebih tahu adalah Mas Editor. Langsung saja dipas oleh Mas Editor, silakan. Oke, kita akan membahas Gosu. Gosui, setahu loh, Gosui salah satu cerita rakyat di Jepang yang ceritanya ini terlalu seram untuk diceritakan, Mas. Urban Legend. Urban Legend. Oh, shit, man. Cerita pedesaan. Cerita rakyatnya. Nah, itulah. Tapi anehnya gini, Mas. Banyak yang tidak tahu cerita fullnya. Saya pun juga nggak tahu. Itu karena apa? Atau mungkin Karena mungkin tidak diperbolehkan? bukan tidak diperbolehkan, tapi karena berbahaya tadi. Jadi ceritanya awalnya gini aja lah. Gosu ini dulu berkembang saat Perang Dunia. Gosu atau Gozu sih? Gozu ya, Gosu. Dibacanya Gosu. Dulu ceritanya gini. Jadi dulu kan di Jepang ada krisis makanan. Jadi susah mencari bahan makanan. Terus warga di salah satu daerah Jepang itu semuanya pada kayak gimana ya? Panik itu. Ya panik. Ya panik mencari bahan makanan. Tadi semuanya dimakan. Terus ada tiba-tiba ada itu anak kecil berkepala sapi. Maksudnya tahu-tahu ada gitu. Tahu-tahu di daerah itu ada anak kecil berkepala sapi. Ada anak kecil berkepala sapi. Jadi kepala sapi dewasa, tubuhnya anak kecil. Terus karena mereka saking kelaparannya dan dah gelap mata, anak itu dimakan. Disembelih dimakan untuk makan. Terus setelah anak itu dimakan, warga daerah situ mengalami kejadian-kejadian buruk, seperti tiba-tiba mati aneh. Jadi itu bahan pangan nggak cuma bahan pokok kayak itu kan udah habis semua. Bayam itu kayak gitu kan nggak ada gitu ya? Sudah habis. Hewan-hewan juga nggak ada, hewan udah nggak ada. Habis semua. Sudah krisis masalahnya. Oh. Dulu pas di Perang Dunia Kedua itu. Oh, iya. Terus lanjut, Mas. Terus setelah anak itu mati, terus kejadian. Setelah anak itu dimakan, warga di daerah itu mengalami kejadian buruk lah agak banyak. Seperti tiba-tiba ada wabah penyakit, terus meninggal karena ya anggap aja virus. meninggal tidak wajar. Itulah. Misalnya nggak ada, Mas. Jadi contoh yang artikel tak baca dulu itu cuma meninggal karena tidak wajar dan banyak wabah penyakit di situ. Lanjut skip. Itu kejadiannya kan nggak diceritain ya gimana semuanya. Terus ada kisah gini, Mas. Ada bistur SMP. Bistur itu apa? Bistur study tour kayak bis. Kayak bis untuk tur itu loh. Jadi pas perjalanan study tour itu sang guru itu mengide ide untuk menceritakan cerita Gosu ini kepada anak-anak yang lain. Saat dia menceritakan ceritanya itu, anak-anak yang lain ini ketakutan. Jadi di satu bis itu semuanya pada panik, ketakutan. Selang pertengahan cerita, bis itu mengalami kecelakaan. Terus gurunya itu sadar. Semua muridnya itu meninggal, kecuali sang guru yang cerita tadi. Semua murid sampai sopirnya iya, semua meninggal. Jadi guru itu bercerita seperti kerasukan. Kan muridnya semuanya takut ya. Tapi guru itu tetap cerita. Lacak terus akhirnya kecelakaan tadi. Saat sadar yang masih hidup cuma yang gurunya itu doang. Yang murid lainnya nggak ada. Sama supir-supirnya itu udah ada. Ya mungkin ceritanya cuma itu sih, Mas. Jadi saking menakutkan ceritanya itu, banyak yang
tidak mau menceritakan atau mendengar. Bahkan ceritanya itu pun cerita Hapus mungkin. mungkinan. Jadi cerita fullnya ini nggak ada yang tahu sampai sekarang. Cerita lengkapnya itu loh, itu nggak ada yang tahu sampai sekarang. Jadi cuma sepotong tadi yang Sepotong, sampai membunuh si anak yang berkepala sapi itu. ya, sampai warganya, Oh, ini. warganya mengalami kejadian buruk tadi, itu tadi doang. Jadi menurutmu gimana? Tidak ada. Nah, Ya, serba susah sih kalau ada di posisi kayak gitu ya. iya. Nggak, Kalau tahu ceritanya sial. Kalau nggak tahu pengen tahu. Gitu. Ulti Mas Vino. enggak, aku tuh menelaah cerita tadi tuh kan anak berkepala sapi. Iya. Apakah itu dia, kita kan tahu kalau Jepang maksudnya yang etnis yang agak kesana itu kayak Cina kayak itu kan rumornya atau gambarannya kita kan yang kita tahu itu kan seperti siluman, seperti, dan kayak di Jepang pun kan banyak bentuk-bentuk aneh. Banyak. Nah, apakah itu dia salah satu Siluman. apa ya, siluman, atau mungkin bisa jadi siluman atau dalam artian jelmaan, mungkin bisa jadi, atau karena di situ kan krisis ya, waktu krisis itu kan panik dan juga kesadaran pun kan menurun. Khawatir. Nah, bisa saja itu mungkin anak yang normal, tapi karena pengaruh dari siluman atau roh-roh seperti itu, jadi kepalanya sapi. Oh, jadi kayak dibikin halusinasi. Dibikin halusinasi. Dan seperti apa ya? Seperti jatuhnya kayak teluh atau tuah ya, seperti tuah. Oh, bisa. Menurutku, karena kan kayak yang dicerita yang kemarin yang kita di Kalimantan itu, dia kan diberi tuah atau dia anugerahi tuah itu secara turun temurun. Kalau ada yang menyakiti, nanti hal-hal aneh pun terjadi. Iya. Langsung kena batunya. Atau kena karmanya seperti itu. Tapi diceritain itu gitu Mas, saat anak itu disembelih dan dimakan, anak itu mengutuk iya, ini anak itu, jadi mengutuk mereka untuk dapat sial, dapat itu semuanya. Oke. Jadi anak itu yang mengutuk gitu loh. Tapi asal usul anak itu berkepala sapi tidak dijelaskan. Enggak, tiba-tiba ada anak berkepala sapi datang di desa itu, yang krisis itu. Wah, sebuah pertanyaan besar ini. Tapi itu kalau dia mengutuk dan kutukannya sampai sekarang pun masih terjadi, berarti bukan sembarangan. Bisa saja kan itu bukan anak biasa lah. Iya. Katakanlah seperti itu sih. Berarti itu lebih kepada manusia itu, Mas? Menurutmu? Menurutku manusia, tapi karena apa ya? Kepanikan dan seperti halusinasi lah kita. Kita kan ya kayak kita di film-film, kalau kita di tengah gurun, Fata Morgana, lihat laut, lihat air lah. Lihat air, seperti itulah mungkin. Fata Morgana cuma lihat di kejauhan itu kayak itu kan, air. Enggak, maksudnya ya maksudnya itu bukan itu kan alami. Yang Fata Morgana kan alami. Kalau itu kan mungkin kayak ya karena itu mungkin atau ada campur tangan siluman atau apa, karena kan itu kan berkepala sapi. Dan di sana kan seperti di Cina atau Jepang itu kan dalam artian kan dia apa ya, binatang atau menjadi simbol. Iya. Oh, aku tahu. Seperti itu loh maksud yang saya. Disucikan kayak gitu. Yang disucikan atau yang
Emang di Jepang itu apa? Sapi. Sapi ya? Sapi. Itu berkepala sapi ya? Iya. Itu disucikan di sana? Kayaknya enggak sih. Enggak. Yang disucikannya burung finik. Naga, kayak gitulah. Kalau sapi kayaknya enggak, kecuali di India. India kan nggak boleh. Atau mungkin anak itu nggak tahu deh. Nah itu mungkin Nah, mungkin itu karena kepanikan itu sih menurutku. Nah, karena itu dan si anak itu kan tidak punya salah apa-apa sebenarnya. Atau mungkin anak itu sudah ada yang mengikuti. Iya kan, maksudnya kan manipulasi dari yang itu, entah itu makhluk halus atau apa kan. Mungkin kayak kita itu terkadang lihat makhluk halus itu, wah dia cantik, dia gini. Tapi kan aslinya dia itu sudah meninggal, banyak luka, banyak darah dan lain-lain seperti itu. Dalam artian kan seperti itulah manipulasinya. Iya. Manipulasi makhluk halus. Menurutku seperti itu. Kalau menurut Sudimar seperti apa? Aku masuk sih ini tadi, Mas. Pembahasan yang agak soalnya ini kutukannya itu seperti tua. Iya, soalnya jadi bisa sampai itu kan lama kan. Maksudnya kan itu kan si guru itu kan udah lama mendengarnya itu, dan dia mencoba menceritakan lagi kisah itu saat di tur. Jadi gini, kemungkinan sang guru itu nggak tahu ceritanya, tapi dia kan kayak kerasukan. Iya. Jadi yang ceritain ini yang makhluk yang merasuki guru itu tadi. Oh, sih. Kemungkinan ya. Iya, bisa itu. Jadi kan guru kan bisa. Jadi dia bisa menceritakan sampai akhir ceritanya. Aslinya kan gurunya cuma tahu beberapa. Jasanya diambil alih. Ya, mungkin loh. Bisa. Jadi kemungkinan dia itu kesurupan atau kerasukan, terus menceritakan kisah yang asli itu tadi. Tapi kalau di Jepang aku lihat ya kayak cerita atau horor di Jepang itu lebih menakutkan anak-anak kecil sih. Iya. Di horor di Jepang itu dia daripada makhluk halus atau orang meninggal atau apa yang dalam artian kalau di sini pocong, kuntilanak dan lain-lain, itu kalau di Jepang itu ya kayak anak kecil. Misalnya gimana kok anak kecil itu? Enggak, lebih ke arwahnya itu dia kan suka bermain. Lebih ke filmnya lebih menakutkan. Lebih menakutkan lah. Kayak gimana ya? Di Jepang ini kayak bisa melukai fisik. Jadi gini aja. Main kan dulu pernah bahas Hitori Kakuen, Bu. Hitori itu. Yang itu bisa mengancam sampai bikin stres lah kalau kita melakukannya. Terus di sini kan cuma jalangkung, nggak cuman sih, tapi jalangkung pun kan nggak sampai gitu. Nggak sampai umpamanya lagi main terus kita diganggu, dilemparin batu lah, nggak sampai gitu tuh. Tapi di Torikakuren, Bu, kalau kita tertangkap sama hantunya, kemungkinan kita bisa itu meninggal. Jalangkung bisa sih Mas sampai. Tapi memang kekuatan kutukan itu memang kekasih. Kita tahu di daerah kita pun ada sih kutukan. Berarti permanen kayak gitu Mas. Seperti Malin Kundang. Sampai sekarang pun kan dia dikutuk sebagai anak durhaka menjadi batu, sampai sekarang masih ada itu. Iya. Ceritanya kan itu ada. Berpikir keras. Ya kalau dikatakan mengerikan, ini mengerikan sih. Kalau kita sampai ini, mungkin kalau kita di Jepang mungkin ini udah krusial banget sih. Iya. Karena di sana kan tabu banget. Ya harus gitu Pak. Urut banget. Kalau di aku sih itu pengaruh yang kepalanya itu memang halusinasi karena bertahan hidup. Gimana cara supaya tetap hidup? Tapi banyak orang kan persaingan mencari makan kayak gitu, terus halusinasi itu. Tapi yang orang kena kutukan itu karena si anak kecil itu mungkin wujudnya normal, cuma karena halusinasi dari berpikir yang kurang bisa kurang bisa berpikir logis karena kesusahan tadi ya kayak gitu.
si anak itu bukan anak sembarangan, dalam artian mungkin dari nenek moyang sudah ada yang itu keturunan terpilih, jadi mungkin dari keturunan yang kakek-kakeknya atau neneknya itu udah punya kayak apa ya, kalau di sini kan ditutni wong kayak gitu, pernah di apa ya, di backing makhluk nggak kasat mata tapi dengan power yang besar, dijaga dengan power yang besar, makanya sampai satu daerah itu mungkin lebih kepada satu kelurahan merinding loh. Iya, satu kelurahan lah. Nah, kayak gitu. Dengar ceritanya merinding ini pemirsa. Parah sih. Mungkin itu sih menurutku sih, Mas. Iya sih. Tapi ya ada yang berpikir gini, kemungkinan anak itu kayak dewa. Jadi kalau diperlakukan baik, mungkin daerah itu menjadi makmur lagi. Oh mungkin Tes. kayak ada dewa yang turun untuk diutus atau utusan dewa dari atas nih. Anggap aja itu kayak utusan pembawa dewa keberuntungan. turun Tapi untuk kalau menolong desa itu karena desa itu kesusahan dan berpikirnya itu sebuah sumber makanan, dan utusan itu kutukannya itu terus sampai sekarang si dewa itu mengiyakan kata-kata terakhir si utusan itu juga bisa. Soalnya kan dia kan penganutnya kan seperti dewa kayak gitu. Mungkin itu lebih kepada opsional kan. Misal dewa turun, kalau dia diperlakukan baik desa makmur, kalau diperlakukan utusannya buruk, sih, lebih ke utusannya sih. utusannya kalau diperlakukan baik desa makmur, kalau buruk jadi akan petaka. Iya, ya. Tapi yang orang yang mikirnya cuma gitu. Ada tapi yang gitu. jadi pertanyaan itu kan harusnya yang kena itu kan cuma desanya, tapi imbasnya kan bisa ke orang lain ya di zaman sekarang kalau tahu ceritanya. Berarti kan itu kan sangat tabu dan ya gimana ya? Susah ini. Jadi pembahasan awal mengerikan sih. Sampai sekarang masih merinding. Pembahasan awalnya sangat berat. Tapi ada cerita lain di misal kayak guru tadi kan emang di Jepang kan kejadiannya. Iya, di Jepang. Kalau di negara lain ada? Enggak ada ya. Oh mungkin berlaku di sana. Kemungkinan. Hanya Jadi, di sana. Kayak gitu. Kemungkinan kayak apa? Di zonasi. Di daerah itu aja. Contohnya di Kalimantan ada itu, yang bisanya di Kalimantan. Terus di Bali sihir leak bisanya di Bali doang. Ampun. Kalau di sihir leak untuk orang di luar daerah Bali mungkin nggak bisa. Bisanya cuma di Bali. Mungkin ya di itu. Lah orang yang punya pikiran kalau itu dewa itu orang mana? Jepang. Kan banyak orang yang beranggapan mungkin itu dewa. Mungkin itu yokai yang kayak makhluk tadi. Terus yang anak kecil juga ada. Berarti itu lebih kepada pikiran di daerahnya sih, Mas. Opini masing-masing orang. Apa mungkin dia itu alien? Apa sih? Anjir. Udah hell alien. Alien, Cuk. Alien berkepala sapi. Awen lho mungkin tama. Terus sawake apa? Gitar. Wong aja. Nah, mungkin itu sih, Mas. Alien. Irunge tapi kalau diriku nih masuk ke situ sih sumpah ngeri sih menurutku. Itu daerahnya masih ada, Mas? Ya masih toh. Tapi maksudnya masih ada peradaban di situ atau Nggak, aku membayangkan disamatin? jadi si guru itu benar kerasukan setelah kita sadar orang di sekitar kita itu yang awalnya kita bersama mereka. Oh, dikucilkan kayak gitu. Enggak. Baru saja kita bersama nih. Tahu-tahu saya dirasuki dan bercerita tentang rumor itu atau cerita tabu itu. Tapi setelah saya sadar kalian berdua itu sudah meninggal, mati mengenaskan, seperti itu mengerikan sih menurut saya. Iya. Tetap mengerikan. Dan itu pun langsung ditutup dan si guru itu tidak boleh bercerita kan? Nggak boleh. Dah bingung? Enggak, maksudnya iya. Kalau bingung closing aja, Mas. Closing aja. Untuk yang tahu cerita Gozu bisa share juga ke kita
Atau mungkin ada yang punya cerita sama seperti ini atau mirip-mirip lah. Bisa di-sharing ke kami lewat apa email kalau atau punya Instagram. cerita horor Jepang atau Pengalaman pribadi mungkin, boleh. Private bisa sih, Mas. Bisa. Email. Kalau Email. Gosu itu saranku sih email aja sih. Oh. Tapi Kita juga siapa nggak yang tahu. mau baca kalau tahu cerita aslinya, Cok? Enggak, maksudnya kan lebih ke nggak dipublish Iya. cara kayak gitu. Kita cuma pengen tahu aja kalau Iya. kan si penonton lebih mengetahuinya kayak gitu. Masih ada, Mas? sudah cukup. Udah cukup, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya Mas editor sama Mas Vino. Terima kasih buat kalian yang selalu support. Selamat malam, semoga mimpi indah. itu sakit. Tak mulai ke. Berdarah aja. Anjay. Saya mabur. Anjay mabur. Saya ngobur. Ya, opening dah. Ketika senja Gue sih itu. Anjay. pulang sih kepak. Besar ya. Pecah gaming. Pecah. Tiar. Agak tiung tiar. Wah, sama dung. Gara-gara aku baca hati. Wes, linggamu ngono. Nah, sopan kok kayak ngono. Oke. Ada kan 20. 40.000. Mulai amin. Ini per menit ya? Oke, selamat. Jadi, Bro, ora iki mbok teks ora, awakmu kok terlalu oversize neh. atau miring. Anjir. Ya rasa ngono sok kowe bahasa tuh kowe. Ya, miring sithik. Ora ngono kowe Yo ngene lho. sak Ngene lho. sikile to. Ngene lho. Sak sikile kowe iku Ya, cuma bisa. Apa-apa. RPPO-nya memang diakoni Oh, aku Mbah muda. Kecil. Berarti pikirannya santai ya. Anjir. Oh, iya, no, power positif so.